Di dalam bahasan, apakah di dalam materi kesadaran murni, apakah di dalam bahasan thariqat, hakikat ma'rifat, selain berkaitan dengan jati diri, selain berkaitan dengan guru sejati, apakah berkaitan juga dengan dunia metafisika? Apakah berkaitan dengan ilmu gaib, dengan tenaga dalam, tenaga batin? Apakah berkaitan juga dengan terawangan, roga sukmo, sedulur papat, dan seterusnya? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita sekarang ini adalah kita akan membahas tentang zikir awal mula. Kita akan membahas tentang malaikat, akan membahas tentang jati diri, juga kita akan membahas tentang dunia metafisika, ilmu gaib, tenaga dalam, tenaga batin, terawangan, rogo sukmo, seluruh papat, dan seterusnya. Apakah di dalam bahasan, apakah di dalam materi kesadaran murni, apakah di dalam bahasan thariqat, hakikat ma'rifat, selain berkaitan dengan jati diri, selain berkaitan dengan guru sejati, apakah berkaitan juga dengan dunia metafisika? Apakah berkaitan dengan ilmu gaib, dengan tenaga dalam, tenaga batin? Apakah berkaitan juga dengan terawangan, roga sukmo, sedulur papat, dan seterusnya? Untuk hal itu, dalam kesempatan ini, di dalam video ini kita akan jelaskan. Kesadaran itu adalah zat hidup. Kesadaran itu adalah energi. Jadi kesadaran itu adalah hidup. Kesadaran itu adalah ar-ruh. Di mana ruh itu ada dua, yaitu ruh ageng atau ruh universal, ruh semesta, dan ruh alit. Wujudnya adalah napas. Jadi ada napas semesta, ada napas alit, napas pada tubuh kita. Itu adalah kesadaran. Nah, sedangkan sadar adalah adzikri, artinya ingat atau mengingat. Jadi sadar itu adalah mengingat atau ingat. Ingat kemana? Adalah ingat kepada yang hidup, kepada zat hidup. Wujudnya adalah napas. Jadi sadar itu adalah ingat kepada napas. Kepada napas universal, napas ageng, dan ingat kepada napas alit. Napas yang ada pada tubuh kita masing-masing. Apabila manusia tidak sadar, nah berarti mati. Makanya ada keterangan apabila manusia bernapas, keluar masuknya hembusan napas tidak dibarengi dengan mengingat kepada yang hidup, tidak dibarengi dengan mengingat kepada napas itu sendiri, maka dia adalah mati. Nah, selanjutnya, apakah di dalam bahasan kesadaran murni, ya di dalam bahasan thariqat, hakikat ma'rifat, apakah adzikri itu ada kalimatnya? Adzikri adalah mengingat. Apakah ada kalimat kita untuk mengingat kepada yang hidup, kepada dua ruh tadi? Apakah ada kalimatnya? Sesungguhnya ada zikir awal mula. Nah, kita lihat bagaimana zikir awal mula. Ketika Tuhan dahulu, ketika Allah menciptakan, menjadikan ruh, kemudian Allah
mengambil kesaksian kepada para roh tadi. Nah, kepada kita semua. Nah, setelah itu para roh, nah termasuk kita, nah di situ selalu memuji, mensucikan yang hidup atau selalu bertasbih. Nah, di dalam salah satu ayat ya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Dan kami semua yang selalu bertasbih memuji mensucikanmu. Jadi kita semua pada waktu itu selalu bertasbih memuji kepada yang hidup. Nah, bertasbih itu adalah kalimatnya subhanallah. Jadi maha suci Allah kalau memuji kepada ruh semesta. Nah, sedangkan yang kita puji itu ada dua. Itu ruh alit dan ruh ageng. Nah, jadi bertasbih kepada keduanya. Jadi sebutlah dengan bahasa kita masing-masing. Nah, misalkan kita dengan menyebut maha suci. Nah, ditujukan kepada kedua ruh tadi. Nah, sehingga pada waktu itu, pada zaman itu, pada masa itu, para ruh itu atau kita semua, karena selalu bertasbih memuji mensucikan yang hidup, mencapailah kepada level malaikat atau al-mala'u disebutnya, yang artinya malaikat yang tinggi mulia. Nah, jadi para ruh kita dulu itu hidup. Nah, mereka itu hidup, maka dia ingat atau adzikri. Apa yang mereka zikirkan, yaitu tadi kalimat tasbih, maha suci, yang memuji kepada ruh alit dan kepada ruh ageng. Nah, selanjutnya ruh atau kita semua diturunkan ke alam dunia ini, hidup di bumi ini dengan berkendara badan fisik. Nah, jadilah di sini di alam dunia ini kita ada dua kesadaran, ya, kesadaran badan fisik dan kesadaran ruh. Kalau kesadaran badan fisik dipimpin oleh otak yang disebut dengan kesadaran pikiran. Sedangkan kesadaran ruh yang dipimpin oleh hati yang disebut dengan kesadaran rasa. Nah, di sini kita terkadang lebih kita merasakan kepada kesadaran badan fisik. Lebih merasakan kepada kesadaran pikiran. Nah, di dalam hal ini maka kita harus berjuang kembali menggapai kepada kesadaran yang murni kita. Ya, itu yang disebut dengan kesadaran murni, kesadaran nafas kita, kesadaran energi. Nah, wujudnya adalah nafas tadi, nafas yang ada pada tubuh kita. Itulah yang disebut dengan jati diri kita. Jadi jati diri kita itu adalah nafas. Nafas itu adalah zat hidup. Nafas itu adalah energi. Nah, itulah yang disebut dengan energi murni. Nah, bagaimana dengan kalimat tasbih tadi? Ya, kalimat zikir, kalimat tasbih tadi. Apakah di alam dunia ini masih ada yang mengucapkan, masih ada yang melakukannya? Kita lihat di dalam salah satu surat, ya dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran disebutkan sebagai berikut. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan semuanya bertasbih memuji kepada Allah. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Pengampun. Nah, jadi semua makhluk yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini, semuanya bertasbih memuji kepada yang hidup. Kamu tidak mengerti tasbih mereka, kata Allah. Jadi ada binatang, semua binatang, tumbuhan, manusia bertasbih kepada Allah dengan bahasanya masing-masing. Nah, kita tidak mengerti.
Yang tidak bertasbih kepada Allah atau yang terkecuali, nah adalah golongan setan iblis dan mungkin sebagian daripada manusia. Nah, jadi kita untuk mencapai kembali kepada kesadaran murni, untuk mencapai kembali kepada jati diri kita, jati hidup kita, nah kita harus bertasbih, harus memuji kepada kedua napas tadi, kepada napas ageng dan napas alit. Itu napas yang ada pada tubuh kita. Dipuji dengan kalimat suci tadi. Selanjutnya, apakah di dalam bahasan kesadaran murni, apakah di dalam bahasan thariqat hakikat ma'rifat, apakah berkaitan dengan dunia metafisika, ilmu gaib, tenaga dalam, tenaga batin, terawangan, roga sukmo, dan seterusnya. Apakah berkaitan dengan hal seperti itu? Ini sangat penting untuk kita pahami. Karena jangan sampai kita belajar thariqat hakikat ma'rifat, ya belajar menggapai kepada kesadaran murni, jangan sampai kita tidak mengerti seluk-beluknya sehingga kita tiba-tiba mempelajari dunia metafisika. Nah, bisa saja di situ nanti bisa terpleset kalau tidak memahami segala sesuatunya. Nah, sekarang kita jelaskan sebagai berikut. Jadi ketika kita berthariqat, ya thariqat itu adalah perjalanan, ya sebuah usaha, sebuah perjuangan mencapai kepada kesadaran murni tadi, ya. Nah, di situ kita salah satu jalan yang ditempuh adalah membangkitkan ruh kita, membangkitkan jati hidup kita. Karena ruh itu adalah jati hidup. Nah, hidup itu dia ada gerakan, ya bisa bergerak. Ciri-ciri hidup kan salah satunya adalah bergerak. Kemudian ada perkembangan, ya ada manfaatnya nanti, dan seterusnya nanti. Ketika manusia atau siapa saja ketika kita berthariqat, ketika adzikri, nah kita menghidupkan, membangkitkan ruh kita, energi murni kita disebutnya energi ilahi. Nah, nanti suatu keadaan, suatu titik, nah nanti akan menggerakkan tubuh fisik kita, akan muncul yang namanya energi atau kekuatan. Energi itu dia hidup, maka dia akan menggerakkan tubuh fisik kita. Yang pertama, nah bisa menggerakkan tangan atau kaki. Nah, kemudian dia berkembang. Karena dia sudah hidup, maka nanti selanjutnya akan berkembang gerakan itu. Nah, gerakan itu nanti bisa kepada jurus-jurus bela diri misalkan, atau gerakan-gerakan tertentu, dan gerakan itu nanti bisa dipergunakan ya di dalam hal-hal tertentu. Nah, selanjutnya perkembangan selanjutnya akan kepada gerakan hati. Artinya hati bisa hidup, bisa berbicara, bisa berkata, bisa diajak dialog. Nah, selanjutnya juga rasa ya akan menjadi lebih peka lagi. Mungkin pendengaran, penglihatan juga akan semakin peka lagi. Nah, kalau sudah seperti ini adalah kan energi gaib, energi ruh. Nah, ini bisa dikatakan juga metafisika ya. Dunia metafisika, energi metafisika. Nah, di dalam hal inilah ya kita, ya di antara kita ada yang menggali lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang metafisika ya, tentang kebangkitan energi ini. Nah, maka di sini banyak yang mempelajarinya sehingga kepada daya gunanya, kepada manfaatnya. Seperti tadi untuk tenaga dalam ya, tenaga batin, ada juga untuk terawangan, ada juga untuk roga sukmo, ada juga untuk pengobatan ya, pagar gaib dan
lain-lainnya yang berkaitan dengan, dunia metafisika. Nah, bisa digunakan kepada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami, ya jangan sampai kita belajar atau menggapai kepada kesadaran murni kita, kepada jati diri kita. Nah, maksudnya jangan kita asal-asalan mempelajari. Tiba-tiba kita mempelajari, dunia metafisika, ilmu gaib, tenaga dalam. Nah, hal itu nanti kita bisa terpeleset ya kalau kita tidak memahami segala sesuatunya. Apalagi kita di sana salah, di dalam berzikir, salah di dalam cara berzikirnya. Nah, bisa kemungkinan nanti energi yang kasar nanti bisa masuk atau yang disebut dengan jin. Nah, jin juga sama, bisa menghidupkan nanti badan fisik kita, bisa juga menghidupkan hati kita, bisa berbicara dalam hati, bisa berbicara di dalam lisan, bahkan penglihatan kita lebih peka, pendengaran juga. Nah, hati-hati di dalam hal ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kembali kepada, pertanyaan tadi, apakah ada kaitannya ya bahasan kesadaran murni, bahasan thariqat hakikat ma'rifat dengan dunia metafisika. Nah, penjelasannya seperti barusan. Demikianlah, apabila ada kekurangan nanti silakan dijelaskan, dilengkapi oleh masing-masing. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga saja, bahasan ini ada manfaatnya, obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita bertemu lagi di dalam bahasan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.